itu nggak keraba ya, biasanya paling keraba kalau pada anak juga betul di bawah 2 tahun masih keraba ya, sampai 2 cm, tapi biasanya kalau dewasa udah nggak keraba ya. Lalu ya pertama-tama kita apa? Videonya kita ini tangan sebelah kiri kita baca di belakang kasur, belakang. 3, 11, 12 ya, kira-kira di sini dari bawah iga ya. Karena iga kita paling bawah itu kan 11 sampai 12 ya. Jadi kita kayak menyangga gitu ya, kayak menyangga di si iga ini. Terus pasien disuruh tenang ya, karena kalau pasien dia kaget kan tiba-tiba tangan kita masuk diapain kayak gitu ya. Kalau tadi udah bilang ya, jadi kita tenang karena kalau si pasien lebih tenang juga otot-ototnya akan lebih rileks ya, lebih gampang udah diraba ya. Misalnya kalau dia tegang dia si ototnya keras ya. Jadi maksudnya kita disimpan di situ nanti kita akan lebih didorong ke atas ya. Nanti pada waktu kita nanti yang tangan sebelah kanan nanti masuk apa berisa ini naik ke atas, jadi kayak otomatis kan si hepar itu ada di bawah dekat diafragma gitu ya. Kalau misalnya saya nafas terus kita didorong situ, ini jadi diharapkan bertemu gitu ya, ini ngangkatin kayak diumpan kita pegang ya, maksudnya gitu ini ya. Terus apa, press your left hand forward ya maksudnya yang ini maksudnya akan diinikan ke depan, nanti akan slide. letakkan tangan kanan Ya, letakkan tangan kanan di mana? di abdomen lateral. Bagian lateral. Terus rectus abdominalis ya. Ini di lateralnya di sini. Atau kalau kita bingung kita ada garis ini, garis mid clavicula ya. Clavicula memotong nipple sini, ini memotong arcus costarum di sini, terus ke bawah. Kira-kira di sini kita periksa. Kalau bisa sebawah mungkin ya. Jadi maksudnya jangan kita tiba-tiba menyimpannya di sini di tengah ya, dekat umbilikus. Karena siapa tahu nanti pembesaran heparnya nanti di sini ya. Tahu-tahu kita periksa tuh di atas heparnya, ya otomatis nggak bakal kepegang ya. Jadi kalau bisa kita sebawah mungkin ada dekat sias ya, dekat sias di sini ya. Jadi tadi udah kita tangan kanan kita di situ. Nih, kalau bisa ini ya 2 atau 3 jari ini, jadi sebelah sininya kita nanti meraba si heparnya supaya lebih enak ya. Ya. Jadi tadi kita sudah gini, siapkan gini, terus pasien disuruh apa? Tarik nafas. Tarik nafas ya. Jadi kita biasanya pas lagi pasiennya nafas atau pas lagi ngeluarin nafas? Pas lagi nafas atau pas ngeluarin nafas kita periksa. Keluarin. Tarik. Jadi intinya gimana? Kalau kita tarik nafas berarti diafragmanya gimana? Naik. Nggak tarik nafas berarti kan udara masuk, si paru-paru tekan, diafragma turun kan, sedangkan itu kan di bawah diafragma, jadi kan dia turun, dorong ke depan, ya nggak? Ya, jadi pas lagi tarik nafas panjang kita tekan, ya pas lagi nafas kita tekan, ya. Ingat kalau ini pas ditekan, ini naik dorong, ya, ini dorong. Nanti pas dia habis tarik nafas, pas lepas kita maju. Kalau belum keraba kita maju ya, dan maju nanti kalau bisa jangan gini ya, tapi di nempel dekat ya, ngegeser gitu, tapi tetap ini si ini tuh tetap nempel di perut gitu. Jadi jangan gini, jangan aclok-aclokan ya, tapi nempel gitu ya. Terus tarik nafas, kita pas tarik nafas kita tekan, lepas, pas lepas kita maju ya. Tarik nafas, kita tekan, masih keraba atau enggak ya. Kan kita dari sini nggak mungkin tiba-tiba bisa aja kan. Makanya kita dari sini tuh nyari di mana sih letak ininya. Jadi jangan, kita cari sejauh mungkin dari sini sampai kita nanti maju ke depan ya. Begitu ulang sampai tiba-tiba tek. Nah, ini dapat. Nah, misalnya di sini dapat ya. Dapat, dan di sini keraba lah gitu ya, tepi dari si hepar itu ya. Nah, kalau udah keraba kita identifikasi ya. Apa yang diidentifikasi, apa aja? Strukturnya dok. Tepinya ya, tepinya tajam atau tidak ya. Terus permukaannya gimana ya, dia lembut atau berbenjol-benjol ya. Kita berbenjol-benjol pada sirosis, berbenjol-benjol. Dan juga dia nyeri atau tidak. Otomatis kalau nyeri kan ditanya sama pasiennya ya, pas sakit atau tidak kayak gitu ya. Jadi 3 itu yang pertama dicatat ya. Kalau sudah ketemu hepar itu yang ditanya ya. Tepinya gimana, tajam atau tumpul ya, permukaannya gimana ya, halus atau berbenjol-benjol
dan juga nyeri ya. Nah udah itu kita cari apa ukurannya ya, ukurannya. Jadi setelah kita dapat itu, sudah kita apa identifikasi nyeri atau tidaknya, kita geser ya, dari kita nemu itu digeser ke arah medial ya, ke arah medial, ke arah tengah. Apa maksudnya? Karena pengukuran hepar itu kan ada dua, satu di bawah arcus costarum, satu di bawah, kedua di bawah processus xiphoideus. Kalau di bawah arcus costarum, pengukurannya adalah dari garis yang tadi mid clavicula ke nipple sampai ketemu ini batas arcus costarum ya, ini ya. Nah perpotongannya itu kita jadikan titik tumpu, titik kita mulai mengukur ya. Tapi ingat, yang tahun-tahun kemarin banyak salah. Dari sini itu kebanyakan ngukurnya ke sini, itu salah ya. Yang benar itu dari sini ngukur ke arah umbilikus. Makanya kan kita ngukur ketemu dari sini ya, saya ketemu di sini. Nah kebanyakan ngukur tuh dari di bawah arcus costarum itu dari sini ngukur ke sini, itu salah. Yang benar ngukur ke arah umbilikus. Makanya kita harus geser ke arah tengah, ke arah median ya, karena dia terus diraba. Maksudnya itu ini seperti biasa pasien suruh nafas gitu, ini karena kita pengen tahu dia batas hati yang ke sebelah sana itu di mana, jadi ikutin terus sampai misalnya kita di sini nih ya, sampai tujuan ada ini. Nah baru kita ukur ya, dari sini baru kita ukur. Lepas ini kita ambil meteran ya, ini jangan dilepas karena kan pengen tahu kita si ininya ya, apa si batas heparnya ya. Lepas kita ambil meterannya, kita ukur ya berapa senti ya, ini ke ini tadi arcus costarum perbatasan ini ya, segini ya, segini 9 misalnya gitu. Jadi 9 cm di bawah arcus costarum. Ingat ya, dari kalau kita udah ketemu sini ngukur dari sini ke sini, bukan dari sini ke sini ya. Karena ada berapa ngukur dari sini ke sini ke umbilikus, karena patokannya umbilikus. Ingat dari sini ke umbilikus, tapi bukan dari tadi perpotongan arcus costarum ke ya, memang ke arah umbilikus, tapi ya ke tempat di mana tadi si hepar teraba ya. Misalnya dia di sini ya, otomatis dari sini ke sini ya. Terus dari sini karena kita masih ada satu lagi mengukur pembesaran hepar itu di bawah arcus processus xiphoideus, maka dari sini kita terus geser ke arah tengah lagi ya, ke arah medial lagi. Sama kita balik lagi sini, dia suruh nafas lagi sampai ketemu kira-kira. Nah di mana dia di sini pas lurusan ini aja kan, ini processus xiphoideus ya, ini umbilikus. Nah processus xiphoideus, nah makanya di sini di mana dia pembesarannya sampai kita ukur kira-kira ketemunya di mana. Nah, kalau misalnya dia di sini nggak ukur lagi, ini di sini 12 cm ya. Jadi kesimpulannya dia pada pasien ini pembesaran heparnya 8 cm di bawah arcus costarum, 12 cm di bawah processus xiphoideus ya. Jadi itu ya. Ya, itu kan normalnya tidak teraba ya. Kalau teraba dia bisa sampai besar ya, bisa sampai sini, sampai sini ya. Jadi kalau split itu pertama sama prinsipnya, kita tangan sebelah tadi kan di sini, sekarang tangan sebelah kiri di sama tempat tadi ya, di belakang kiri 11 12. Kita jadi sangga gitu. Nanti kita sama, dia akan menekan ke atas ya. Nah ini tangan sebelah kanan sama, kita ukur dari sini ya, ini sama musculus halus. Nah ini jadi lebih ke lateral lagi ya, karena kita slip itu bisa aja dia munculnya dari bawah, jadi kita jangan terlalu atas, kita lebih ke pinggir lagi ya. Kita tekan terus sama ya. Masih jangan lupa pasiennya tetap biasa harus tarik nafas ya, karena tetap jadi ini apa ya, relax terus tarik nafas tetap, terus ditekan lagi, terus tarik nafas kayak gitu sampai ketemu masanya ya. Kalau sampai ketemu masanya, kita itu biasa identifikasi lagi ya, apakah nyeri atau tidak, dan juga konturnya ya. Konturnya kita apa, konturnya kita ya kita sebutkan lah, kita periksa maksudnya nyeri atau tidak, dan juga kontur dari limpanya ya. Sudah itu kita geser dia ke arah median ya, untuk mencari apa? Mencari incisura linalis ya, bukan untuk mencari incisura linalis, dan juga untuk menilai
ukuran dari limpa ya, pembesaran limpanya. Jadi kalau incisional linearis itu suatu lekukan di limpa yang menunjukkan bahwa itu adalah limpa. Ya. Jadi ada karena kita bisa aja menemukan benjolan di perut tapi itu massa atau tumor kayak gitu. Ya, jadi kalau kita ada menemukan massa di perut ternyata kita rabat terlihat ada kayak lekukan, nah itu khas incisional linearis, itu menunjukkan bahwa itu adalah limpa. Ya. Spleen ya. Jadi sama tadi setelah kita temukan sudah diintegrasi, kita susun ke arah media untuk mencari incisional linearis ya. Nah, kalau sudah linearis terus kita cari pembesaran dari limpanya ya. Karena pembesaran limpa itu tidak pakai sentimeter, tapi pakai metode Schaffner ya, Schaffner. Schaffner itu bisa 1 sampai 8, maksimalnya 8. Nah, Schaffner itu kita tarik garis imajiner ya dari sias tuh kalau banyak yang bilang tuh apa itu sias tuh yang tonjolan inilah, kalau misalnya itu tonjolan yang kita ini ya, tonjolan yang paling depan ini ke sini ke arcus rostarum ya, apa di ujung lateralnya yang paling bawah ya. Kalau itu mah iga median ini iga yang paling bawah ini ya. Di sini ke sias kita tarik garis imajiner dengan memotong umbilicus. Ya, diagonal dari sini kan ke sini memotong umbilicus. Nah, itu tuh Schaffner 8 tuh kalau sampai sias. Ya, besar sekali berarti limpa di sini di perut ya. Ada pada tangan sini ada tuh ya. Nah, kalau sampai ini umbilicus Schaffner 4 ya. Kalau di antara ini dan ini Schaffner 6. Jadi kalau itu apa? 5 sama 7 itu perkiraan gitu ya. Jadi kalau kita patokannya ini 0, ini 4, ini 8. Kalau di antaranya itu 6, antara 6 sama 4 ya 5 itu perkiraan ya. Kalau antara 2 antara 0 dan 4 ini 2, ini 1, ini 3 gitu ya. Jadi makanya untuk periksa limpa kita periksa lagi dari sini ya. Untuk periksa pembesaran sebenarnya kali lagi kita periksa lagi. Jadi mulai dari sias sini kita tekan terus sampai kira-kira kita mentoknya di mana ya. Mentoknya kira-kira di sini berarti dia sampai 4 ya. Jadi ada kalau itu tuh 2 kali. Jadi kita periksanya 1 dari sini ya. Diperiksa dari karena limpa itu kan bisa besarnya dari sini ya. Kita rapat dulu sampai dapat, kita identifikasi si limpanya, ukurnya sama nyerinya, geser ke tengah untuk mencari incisional linearis gitu ya. Kita lalu setelah ketemu incisional linearis kita ukur ya. Incisional linearis itu kayak lekukan ya. Dia makanya incisional itu letaknya kalau digambar tuh dia nah gitu. Jadi batas bawahnya tuh masih kita cari lagi ke atas gitu. Lekukannya di sekitar sini kalau besar. Makanya incisional linearis itu ketemu tuh pada yang udah Schaffner 4 gitu. Kalau yang Schaffnernya kecil kan dia baru batas bawahnya aja yang menonjol ya. Karena dia bentuknya kalau digambarkan tuh kayak ini lekuk, nah ini lekuk ini. Nah, jadi kita kan meraba gitu, kayak gitu meraba ke sini terus ada lekukan ke dalam, begitu balik lagi ke atas. Nah, ini ya. Diraba. Tapi kalau untuk pembesaran limpa sendiri pakai metode Schaffner itu kita lihat yang paling ujung paling bawah sininya dengan di garis diagonal ini ya. Jadi tanpa melihat letak incisional di mana, yang penting di garis diagonal ini dia paling ininya di mana gitu, paling ujungnya di mana ya. Bisa di sini, bisa di sini. Makanya nyarinya dari sini, dari sias ya. Terus cari sampai ketemu ya. Tuh, terus kalau misalnya tidak teraba ya, kita tetap harus melakukan perkusi ya di apa? Ruang trobe, kalau misalnya kita trobe space ya. Trobe space itu di ICS 8 sampai 10 ya. Jadi kalau sekitar sini tekuk-tekuk di sini. Nah, 8 sampai 9 gitu ya, ditekuk-tekuk. Pokoknya kalau nanti ini kan ini susah mana nggak kelihatan, yang penting kamu diucapkan bahwa kita melakukan perkusi di ICS 8 sampai 10 untuk mencari apakah di ruang trobonya terisi atau tidak. Kalau dia honor ya, nyaring, berarti kan kosong, berarti dia tidak ada pembesaran limpa. Tapi kalau misalnya sudah gal gitu ya, berarti limpanya sudah membesar tapi belum sampai keluar dari sini ya. Jadi dia sudah mulai membesar ya. Jadi harus disebutkan ya, kalau tidak teraba kita periksa di ruang trobe ya untuk menilai pembesaran limpa ya.
Ada yang tanya? Bertarung ya. Nanti dia kalau itu dia ke arah sini, ke arah depan, ke arah bawah, ke arah sini. Jadi nggak peduli, dia lebih sedikit ya dibanding dengan sini. Misalnya ini dia 10 cm, ini 8 cm. Nggak apa-apa, yang penting kita patokannya dia ke arah Umbilikus ya? liver. Sininya, besarannya. Jadi ke sini ukurnya bukan ke bawah. Kalau misalnya ini udah gampang, nggak masalah ya. Nah kalau ini nggak mungkin ada sisi suralinalis nih kalau kecil gini ya. Berarti kita cari susul terus sampai ketemu di sini. Dan itu geser karena nggak ada suralinalis. Untuk mengukur itunya dari sini kita rapat. Dari asis. Dan ini tanggal 1 aja. Sias. Ya. Ya, ini bentuknya bersama saja ya. Kok kayak gunung ya? Nanti kalau yang bagian kelenjar otak kuning